Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, saya mau sharing pengalaman saya membeli Google Pixel yang mungkin kali ini kurang mengenakan ya. Sebenarnya pengalaman kurang enak itu nggak cuma satu atau dua kali, saya juga sama mungkin seperti teman-teman yang lain juga. Ketika membeli produk ya karena kita paham itu unitnya second dan mungkin pemakaian sebelumnya kita nggak tahu, tapi minimal di deskripsi toko itu ketika dibilang sekian persen ya paling nggak representasinya itu sesuai lah. Nah yang kali ini cukup mengecewakan memang ya, di deskripsi produknya itu dia cukup mulus intinya ya 98% normal, tidak ada shadow dan lain-lain. Tapi saya tidak akan spill tokonya, saya tidak akan menyampaikan saya beli di toko mana karena itu termasuk privasi ya. Saya tidak mau mengganggu bisnis yang dijalankan oleh orang lain. Dan juga si seller ini sudah bertanggung jawab penuh, jadi tidak bertele-tele, tidak. Ketika saya klaim, saya ajukan tanya lewat chat bahwa produknya tidak sesuai dengan yang saya inginkan, si seller menyadari bahwa itu mungkin kekeliruan atau kelalaian dari mereka. Dan untuk saat video ini dibuat, dana saya sudah kembali ya, sudah saya return ke toko barangnya dan uang saya juga sudah di return kembali. Oke, jadi ceritanya begini. Yang pertama saya biasa nyari-nyari di toko online ya, tokonya itu dimanapun. Jadi kadang saya juga nemu toko yang mungkin nggak terlalu familiar atau bukan toko-toko besar ya. Kadang saya pengen iseng, wah kayaknya ini produknya bagus. Ketika saya baca komentarnya, reviewnya bagus, ulasannya bagus. Oke, saya coba untuk beli. Chat cukup banyak ya di kolom chat pertanyaan supaya si seller tuh benar-benar memverifikasi bahwa barang tersebut normal, sesuai deskripsi, dalam kondisi yang baik. Oke, semuanya sudah sesuai sehingga dikirimlah dan saya check out dan dikirimlah barang tersebut. Lalu saya sebenarnya pesannya warna hitam. Dan ketika sampai ya ini dia yang datang warna putih ya. Jadi saya tuh pesan Pixel 4. Pixel 5 saya sudah saya jual, Pixel saya pengen punya daily driver Pixel 4. Karena Pixel 4 saya pengen aja, bukan karena ada alasan apa-apa ya. Karena menurut saya dia simple, belakangnya clean, nggak ada fingerprintnya, terus kecil juga. Kalau 4XL tuh HP saya yang kedua ini yang Xiaomi 11T udah cukup besar. Kalau pakai 4XL juga kayaknya pakai dua HP yang besar tuh kurang efisien. Nah saya pengen ini, akhirnya dikirimlah yang warna putih ini ya. Sehingga satu kelalaian tuh, satu hal yang nggak sesuai, yaitu saya ordernya hitam dan diganti putih, tidak ada konfirmasi apapun. Berikutnya yang dikatakan mulus 98% bentukannya seperti ini. Ini sih HP, maksudnya gini, kadang saya tuh jual HP dengan kondisi yang cukup baik ya, karena saya dapat dari seller-seller yang mungkin besar, punya nama besar, dan kondisinya cukup baik, baterainya normal, layar tidak shadow, mulus bahkan fisiknya. Kadang itu aja masih ditawar sama, mungkin teman-teman yang di sini pengen nawar harga murah kayak gitu ya. Kadang masih ditawar, masih ditanya ini itu. Nah ini berani sekali mematok harga lumayan mahal ya. Kenapa saya berani beli waktu itu? Karena dia bilangnya mulus dan gambar yang ditampilkan di produknya itu bukan ini ya, itu gambarnya benar-benar mulus. Ketika dikasih harga yang mahal, saya yakin wah ini berarti barangnya berkualitas. Ternyata yang datang seperti ini. Lalu saat itu juga saya packing lagi, lalu saya return. Nah berikutnya ada videonya sih, video unboxingnya ya di sini. Ini juga pengirimannya cukup lama, hampir 1 mingguan. Nah ini untuk unitnya saya cuma coba nyalain ya, sebenarnya normal, layarnya juga saya sentuh, responnya bagus, tidak ada kendala di sisi software ya, secara software, secara operasional bagus. Cuman karena gambaran secara fisik ya, karena fisik dari HP itu akan kita lihat setiap hari, kalau lihatnya kayak gini kan nyesek banget rasanya dengan harga yang cukup mahal. Ya, intinya sudah dikembalikan, seller kooperatif, tidak ada penolakan ini itu, dia juga mengakui bahwa itu kelalaian dia dan dikembalikanlah. Oke, hal apa yang bisa kita ambil dari yang terjadi kepada saya ya? Jadi ini bisa terjadi pada siapapun ya, karena ketika saya beli Google Pixel itu saya 2 kali mereturn barang. Ya, dulu Pixel 4XL ya di Semarang, itu salah satu toko di Semarang saya return, tetapi waktu itu tidak ada gantinya. Jadi
uang kembali gitu aja. Saya sampaikan kepada si seller, ya udah dikembalikan saja barangnya, nanti uang kembali, karena tidak ada unit yang sama saat itu. Unitnya, stoknya terbatas. Dan juga yang kedua yang ini. Nah, jadi buat teman-teman nih, misalnya beli di entah itu toko besar, toko kecil, atau kepada user, saya sih lebih menyarankan kalau beli kayak gini di user ya, cukup berhati-hati aja. Misalnya nih, belinya dari luar kota, saya sarankan pakai rekening bersama atau rekber atau link menggunakan toko online ya, bisa Shopee atau di toko-toko lainnya. Intinya gitu, jangan transfer nunggu barang tanpa ada kejelasan. Saya sangat tidak menyarankan. Karena apa? Ketika nanti terjadi kayak saya kayak gini, kalau misalnya saya belinya pakai transfer biasa ya, bukan pakai toko online atau rekening bersama, ini akan sangat berbahaya. Bisa aja si penjual tidak mau bertanggung jawab dan saya mau klaim ke siapa lagi kayak gitu. Nah, saya sarankan juga untuk mengaktifkan mungkin asuransi ya, atau proteksi produk kayak gitu kan biasanya ada tuh saat check out kayak gitu. Intinya itu. Berikutnya, meskipun saya juga sudah berhati-hati untuk membaca ulasan produknya, ulasan yang sudah pernah beli di situ tuh juga cukup bagus, feedbacknya bagus, tapi sebagai ini aja, jaga-jaga ketika barang sudah datang, kalian harus videokan. Videokannya jangan ini ya, jangan asal-asalan menurut saya. Kalian minta tolong ke orang lain untuk pegangin HP-nya, jangan kalian pause, jangan kalian cut ya. Ketika ada cut atau pause itu nanti ketika klaim penjual itu akan mempermasalahkan hal tersebut, dikiranya diedit lah atau apa. Jadi benar-benar tunjukkan dulu videonya itu alamat yang tertera atau nama toko yang tertera di paket itu kan biasanya ada tuh kayak resi kayak gini ya, biasanya ada. Nah itu kalian videokan full sampai barang benar-benar dibuka, lalu dilihat produknya depan belakang atas bawah, lalu dinyalakan. Sampai titik itu aja sebagai bukti kalau terjadi apa-apa di kemudian hari. Nah, usahakan juga cari seller yang mau kasih garansi. Garansi ya paling enggak 3 hari atau 7 hari tukar unit. Itu jauh lebih aman. Nah, kalau nyari di seller, saya pernah juga, maksud saya kalau nyari di user, saya pernah juga di grup Telegram Google Pixel itu ada. Ya, di sini kalian bisa gabung mungkin ya. Di sini ada khusus yang buat jual beli ya. Di sini biasanya ada nih posting-posting dari user-user X penggunaan siapa. Nah, rata-rata kalau penggunaan ini sih mereka udah cukup paham lah ya, ini sesama user Google Pixel dijelaskan nih kondisinya minusnya apa. Di sini ya saya pernah transaksi di sini juga. Unitnya cukup bagus, Pixel 3 ya waktu itu. Unitnya mulus, oke, nggak ada masalah. Harganya juga menurut saya sesuai dengan harga pasaran di saat itu. Kalau misal dari user kayak gini, kalian tetap minta pakai link rekening bersama. Bisa menggunakan toko hijau atau Shopee ya, terserah kalian nyamannya di yang mana. Kalau misalnya menolak ya, saya sarankan sih di-cut aja, kecuali kalian bisa bertemu dalam satu kota. Satu kota ketemuan COD, cek barang sepuasnya, deal baru bayar kayak gitu. Jangan sampai membeli via transfer apapun ya, maupun DP dulu, setengah dulu, saya sarankan tidak usah. Oke ya, mungkin itu sebagai jaga-jaga aja. Jadi pengalaman ini mungkin ya kurang mengenakan. Yang jelas saya tidak rugi secara materi atau apa, tapi rugi waktu aja ya, karena harus nunggu barangnya dikirim selama 1 minggu, habis itu saya packing ulang dan ngirim lagi ke sana itu 2 hari. Jadi ya makan waktu cukup lama, dan saya jadi nggak punya HP Google Pixel selama proses tersebut. Ya tapi nggak masalah juga sih. Nah, selanjutnya mungkin buat teman-teman yang udah komentar di sini, terima kasih ya. Ada yang minta spill tokonya, ini itu. Yes, yang jelas ini toko yang mungkin kalian nggak akan pernah menduganya. Itu bukan toko besar ya, bukan toko yang biasanya saya taruh linknya di bawah. Tenang aja, saya sejauh ini ngasih link produk itu setidaknya pernah saya beli di situ. Terus produknya itu aman saya gunakan paling nggak dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulanan. Itu ya teman-teman informasinya. Semoga video ini memberikan kewaspadaan tambahannya buat teman-teman, atau informasi baru buat teman-teman. Jadi beli Google Pixel atau beli HP apapun ya, intinya hal yang sudah saya sampaikan itu paling nggak diterapkan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.